Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview atau melihat bagaimana pergerakan ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ya. Jadi di sini tujuannya kita akan melihat secara teknikal analisisnya. Jadi untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold terus saham ini dengan harapan dia akan sampai ke resistance selanjutnya, ataukah kita malah sudah harus take profit di mana dia sudah mendekati area resistennya, dan kemudian apakah ternyata kita malah harus cut loss ya di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Oke, dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai cicil beli atau sudah mulai bisa entry di saham-saham ini? Apakah kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi daripada saat ini ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis kalian akan bergabung di grup WhatsApp kami dan kita bisa sharing bareng dengan member-member lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Harum Energy ya. Oke, untuk saham Harum Energy ini secara trennya cukup kita menggunakan garis MA50 dan MA200-nya. Saham ini masih bergerak uptrend ya, di mana MA50 berada di atas garis MA200. Akan tetapi di sini candle-candle ternyata kembali ngejebol MA50-nya ya, di mana di sini sebelumnya ketika dia breakdown di sini MA50 di breakdown dan kemudian dia turun dan kemudian tertahan di area sini, di mana area sini adalah area resisten dan support juga sebelumnya di sini. Di harga berapa ini? Di harga 1995. Dan kemudian dia menguat lagi di mana dia sudah ngejebol, nge-breakout lagi garis MA50 di sini, dan kemudian sampai ke area resisten 2385. Ternyata di sini fast breakout ya. Dan ternyata kemudian dia ngejebol lagi area sini dan kemudian ngejebol juga MA50 di sini. Oke, dimana di sini di tanggal 8 Juni kemarin bisa dibilang ARB ya, tetapi dia bisa dibilang masih tertahan dia support trendline minornya ini ya di sini. Dimana di sini saya hubungkan dari support yang ini dan support ini, dan kemudian di sini, dan kemudian di tanggal 9 Juni dia masih tertahan ya, masih tertahan di supportnya ini. Tetapi di tanggal 10 Juni yang kemarin ternyata dia akhirnya kembali reject ya, lanjut reject di sini. Dimana dia closingnya di harga 2100 di sini ya. Dan kemudian baru di tanggal 13 Juni kemarin dia langsung ngegap ya, dimana di sini closingnya di harga 2100 dan kemudian di candle ini dia opennya di harga 2000 ya. Berarti bisa dibilang ini gapnya sekitar gap sekitar 4,74% ya, tapi akhirnya dia menguat ya, dimana dia closingnya di harga 2020 ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang gap yang cukup lebar sini. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat dia ternyata masih tertahan di MA 200-nya dan kemudian masih tertahan kembali di area support sebelumnya ini ya. Berarti secara trennya dia masih terjaga walaupun saat ini dia sudah memberikan kode awal di mana dia sudah ngejebol MA50-nya. Tapi kalau seumpama MA200-nya ini MA200-nya ini belum ditembus, berarti trennya masih aman ya. Tapi kalau seumpama MA200-nya ditembus, berarti ada kemungkinan dia sudah memberikan kode kedua bahwa saham ini akan bergerak downtrend ya, atau bisa dibilang pola reversal dari uptrend ke downtrendnya akan dimulai ya. Tapi di sini dia berarti masih terjaga ya. Di sini kita hapus aja dulu kalau kita lihat dari risk rewardnya. Dimana di sini saat ini dia sedang berada di area support dan kemudian sudah muncul candle pantulan di MA200 dan kemudian di area sini ya, di harga 1995 ini. Oke, kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Sini aja nggak apa. Oke, jadi untuk saham Harum ini, jadi di sini kan sudah muncul candle pantulannya ya di area support ini, dan kemudian juga di support MA 200-nya. Dan kalau kita lihat, kita hitung dari risk rewardnya, ternyata kalau risknya ternyata kalau kita masuk di harga closing kemarin, batasan cut loss kita tuh masih di bawah 10% ya, di harga 1855 dengan presentasi 8,17% aja, berarti masih di bawah 10%, berarti masih aman. Dan untuk target kita terdekatnya adalah di harga 2340 dengan presentasi 15,84%. Tentunya menarik ya di sini ya, untuk batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan resisten kita juga sudah lebih dari 10% ya. Dan untuk mungkin ya sebelumnya juga yang harus dilewati adalah MA50 ini ya, di sini juga udah lebih dari 10%. Jadi kita maksimalkan aja di sini di harga 2000 berapa tadi?
di harga 2.330 dengan presentasi 15,35%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya saham Harum ini, kita sudah bisa untuk entry di saham ini di mana di sini dia sudah berada di area resisten sebelumnya, yang resisten ini berhasil di breakout dan kemudian di sini menjadi area support selanjutnya. Tentunya kita harus ketat dengan trading plan kita ya. Kalau sumpah ditembus dari harga 1875, kita mending keluar dulu aja, dimana dia berarti sudah valid atau sudah memberikan kode kedua, dimana dia sudah ngejebol area supportnya ini dan sudah ngejebol MA 200 nya juga ya. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih punya juga, kita masih ada harapan ketika kita kemarin di sini belum cut loss, kita masih ada harapan dimana dia di sini sudah memberikan candle pantulan, jadi kita masih bisa hold terus, tapi dengan catatan masih sama selagi dia belum menembus harga 1875. Tapi kalau seumpama 1875 ditembus juga, mending keluar dulu aja, dimana dia ada kemungkinan akan terbentuk pola seperti ini ya, jebol, retest, dan kemudian lanjut turun lagi sampai mencari support-support yang baru ya, atau bisa dibilang dia akan memulai fase downtrendnya, dimana kalau bisa kita lihat di sini saham Harum Energy ini sudah naik cukup tinggi ya, dimana ketika dia sudah memulai jalur uptrendnya di sini dia sudah naik sekitar 843% ya. Oke, jadi mungkin ini adalah fase downtrendnya kalau seumpama dia nanti ngejebol harga 1875. Tapi kalau seumpama 1875 ini nggak ditembus, berarti ada di sini adalah fase reakumulasi. Jadi di sini dia bergerak sideways di area sini, berarti di sini adalah fase reakumulasinya selagi dia belum menembus harga 1875. Tapi kalau 1875 berarti di sini adalah fase distribusinya dan dia akan masuki fase markdownnya, atau bisa dibilang fase downtrendnya, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Buka. Oke, saham Bukalapak ini masih terbentuk valid ya. Jadi di sini pola double topnya masih terbentuk valid, di mana dia di sini sudah ngejebol supportnya dan kemudian di sini sudah retest kembali ya untuk menjadikan area resistance selanjutnya, dan turun dan kemudian di sini retest lagi untuk menjadikan area resistance selanjutnya, dan ternyata dia sekarang sudah mendekati area supportnya di harga 256, dimana di sini adalah pantulan sebelumnya ya di sini. Oke, berarti di sini coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga 270 di sini, misal batasan cut loss kita satu tick aja di bawah sini dan resisten kita terdekat di sini. Oke, berarti di sini masih lumayan bagus ya. Jadi kalau yang mau masuk, jadi kalau dari pola sebelumnya ketika dia menyentuh harga atau mendekati harga 256 ini dan kemudian dia lanjut menguat naik ya sini. Oke, jadi di sini dia sudah muncul candle pantulan dengan volume yang bisa dibilang cukup bagus juga ya, sudah melewati sedikit MA20-nya di sini. Ya, jadi secara teknikalnya kita bisa masuk ya, dimana batasan cut loss kita di harga 254 dan kita masuk di harga closing kemarin di harga 270 dengan batasan cut loss kita sekitar 6% aja ya, dan untuk target kita adalah di harga 308 dengan presentasi 14,07%, di mana di sini adalah area resisten sebelumnya di sini resisten, dan kemudian di sini juga ada MA50 yang berfungsi menjadi area resistennya. Oke, tentunya kita di sini tetap dengan trading plan kita ya, dimana kalau kita lihat sendiri saham Bukalapak ini pola reversalnya batal dan kemudian dia kembali ke fase atau ke pola downtrendnya. Jadi kalau seumpama di sini kita udah cuan dari saham Bukalapak ini, dimana dia sedang bergerak downtrend, kalau kita sudah untung 1%, 2%, 5%, 4%, atau 10%, yang penting keluar dulu aja atau amankan profit kita kalau seumpama kita sudah merasa puas ya. Tapi kalau mau sampai ke target 14% ini, terapkan trailing stop yang ketat ya. Jadi kita pasang automatic order. Jadi kalau misal dia sudah di harga 290, ya udah misal dia menyentuh harga 285, jual atau sell otomatis itu. Jadi walaupun kita nggak sampai ke harga 14%, kita otomatis kita akan dapat profit yang udah kita dapat sebelumnya daripada dia kembali ke harga di mana kita beli ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi tetap aja kalau seumpama kita beli dan kemudian dia ngejebol harga 256 ini, kita harus cepat-cepat jual atau bisa bilang harus tertib cut loss-nya atau disiplin. Dimana kalau dia ngejebol harga 256 ini berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya, dimana itu adalah area support sebelumnya. Kalau seumpama support ditembus berarti dia akan membentuk lower low yang baru atau support terendah yang baru ya. Berarti tren downtrendnya akan semakin kuat ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini ya sudah ya juga sama ya. Jadi kalau seumpama kalian belum cut loss ketika dia ngejebol area sini kemarin dan belum jual ketika dia retest di area resistennya ini, dan sekarang ikut di harga 270 ini. Jadi kalau seumpama nanti dia ngejebol harga 256, mending kita keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia membentuk lower low yang baru ya, dimana berarti kalau dia terbentuk lower low yang baru berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya. Oke.
Seperti itu ya untuk saham buka ya. Jadi kalau yang mau masuk silahkan masuk dengan batasan cut loss kita di harga ketika menyentuh harga 254 mending keluar dulu aja ya. Selanjutnya ada saham Antam. Nah, saham Antam ini kemarin saya proyeksikan dia akan memantul di area sini ya. Ini adalah area support sebelumnya ya, dimana ketika dia menyentuh area sini dan kemudian kembali naik, menyentuh lagi dan naik lagi, menyentuh dan naik lagi, menyentuh dan sempat di breakdown sini, dan kemudian di sini dia di breakout lagi. Dan ketika di sini kemarin dia sudah muncul candle pantulan ya di tanggal 13 Juni kemarin, tapi ternyata di tanggal 14 Juni kemarin akhirnya dia nge-breakdown area support ini ya. Jadi di harga 2100, oh belum menjebol ternyata. Ini batas bawahnya di harga 2180, cuman saya kurang pas aja buat garisnya. Ya, ternyata belum ngejebol ya. Di sini saya paskan dengan ekor-ekor yang ini. 2190 sebetulnya. Saya carikan dulu. Atau saya modifikasi seperti ini aja ya. Atau saya buat seperti ini ya. Jadi di sini untuk saham Antam ini saya paskan aja dengan pola sebelumnya. Ketika di sini dia ada pantulan, di sini juga ada pantulan, di sini juga ada pantulan lagi, dan di sini ada pantulan, dan sekarang berarti dia masih berada di area supportnya ya, dimana batas bawahnya saya paskan dengan pola yang sebelumnya adalah di harga 2170 ya di sini. Nah, jadi di sini bisa dibilang dia masih berada di posisi amannya untuk saham Antam ini. Cuman di sini kita bisa tertib aja kalau misal nanti kita yang masih punya, jadi masih saya simpulkan masih bisa hold terus ya. Masih bisa hold, dimana di sini adalah area sideways-nya. Tapi kalau kita lihat dari trennya sendiri dia sudah patah ya di sini. Sudah terkonfirmasi. Pertama di sini dia sudah ngejebol EMA 50-nya, dan di sini adalah sudah ngejebol EMA 200-nya. Berarti fase akan terbentuk fase downtrend-nya kembali ya, seperti ini sebelumnya. Dimana dia di sini ya, kalau bisa kita lihat di sini dia ngejebol MA 50-nya. Di sini dia ngejebol MA 50-nya, dan kemudian di sini dia ngejebol MA 200-nya ya. Nah, dan kemudian dia bisa dibilang minus cukup dalam ya di sini setelah itu. Minus sekitar 20%-an. Nah, jadi di sini kita masih ada harapan aja di area sini ya. Kalau kita lihat di sini juga ada support trendline uptrend. Coba kita lihat untuk ininya, untuk presentasinya, jadi sekitar 7%-an lagi ya. Oke, jadi di sini kita masih ada harapan di area sini, di area ini di harga 2170 ini. Kalau seumpama harga 2170 ini ditembus juga untuk yang masih punya, mending keluar dulu aja ya. Dan untuk yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini. Sebenarnya kalau di sini juga masih ini ya, masih tipis ya sebenarnya. Dimana ini saya hubungkan dari support sebelumnya, di sini support, dan kemudian di sini juga support. Di sini juga support, dan di sini berarti adalah support selanjutnya atau lower high selanjutnya ya di sini. Salah. Oke, di sini adalah lower high selanjutnya. Nah, jadi batasan cut loss-nya di sini. Dan resistennya mungkin di sini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya, jadi kita bisa maksimalkan aja di harga berapa nih? Jadi kalau masuk di harga 2180 kemarin, dimana itu adalah masih berada di area supportnya, tapi di sini bisa dibilang agak riskan ya, dimana di sini dia sudah memberikan dua kode ya, dia sudah ngejebol MA 50 dan sudah ngejebol juga MA 200-nya, tapi di sini juga kalau kita lihat dia masih ada atau masih berada di support strukturnya, dan kemudian di sini juga masih ada support trendline uptrendnya. Jadi kita kalau masuk di harga 2180, kita maksimalkan aja di support trendline uptrendnya ini ya, dimana di sini adalah lower high yang selanjutnya setelah lower high yang ini. Tapi kalau seumpama lower high yang ini ditembus, ini saat ini berada di harga 2010 ya. Jadi kalau seumpama 2010 atau 2000
mungkin kalau sampai sini 2040-an ya. Jadi kalau sampai umpama 2040-an ditembus, kita mending keluar dulu aja ya. Nah, di sini kalian bisa pause dulu video ini dan kemudian kalian buat garis yang sama seperti ini ya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, garis yang sama seperti ini, jadi kalian garis dari titik yang ini, titik yang ini kalian temukan dengan titik yang ini, maka akan ketemu titik yang ini ya. Nah, jadi seperti itu. Karena ini kalau ini kan resistennya bisa dibilang bergerak naik ya. Jadi saya tidak bisa menentukan pasti di mana dia atau di mana dia supportnya di harga berapa, karena dia kan semakin lama semakin naik. Untuk tanggal 15 Juni mungkin saya atau tanggal 16 Juni saya bisa tentukan harganya di harga 2020 dan kemudian di tanggal 17 Juni dia di harga 2030 dan kemudian di tanggal 20 Juni masih sama. Terus di tanggal 21 Juni dia di harga 2040. Jadi semakin hari semakin naik ya, karena dia kan garisnya naik ya. Jadi batasan cut loss kita juga otomatis akan naik ya. Jadi misal kalau seumpama dia sampai di sini, misalnya batasan cut loss kita lama-kelamaan juga di harga 2040-an ya. Jadi nggak tadi di harga berapa tadi? Kalau ini tadi kan batasan cut loss kita di harga 2000-an ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih yang belum punya, silahkan masuk di mana batasan cut loss kita untuk saat ini terdekatnya adalah di harga 2000 dengan presentasi 8,26% di resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kalau mau masuk silahkan bagi aja dulu dananya ya. Misal kita anggarkan berapa, kita masukkan aja sepertiga atau seperempat dulu, dan sisanya kita lihat apakah dia akan bergerak turun. Kalau dia bergerak turun mendekati supportnya, kita bisa tambah dana untuk mengaverage harga yang sudah kita beli sebelumnya di harga 2180 ini. Tentunya di sini kalau dia bertahan ya di atas ini baru kita tambahkan. Tapi kalau seumpama di area di sini dijebol juga, misal support trend uptrend dijebol, mending kita keluar dulu aja. Kita ambil lagi aset yang sudah kita masukkan sebelumnya, jangan malah kita tambah ya. Jadi average down itu bisa kita gunakan untuk mendapat harga yang lebih murah daripada ketika kita masuk di harga yang sudah lebih tinggi atau sudah jauh dari area supportnya, dengan tujuan kita ketika dia turun mendekati area support terdekatnya, kita bisa tambahkan dana dengan harapan kita akan dapat di harga yang lebih murah ya. Seperti itu ya. Tapi kalau seumpama support ditembus, ya udah kita keluar dulu aja, jangan malah kita tambahkan dana lagi ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, mungkin ada dua pilihan ya, sama ya seperti pertama tadi. Untuk batasannya ketika dia ngejebol harga 2170, mending keluar dulu aja. Atau pilihan keduanya, ketika dia menyentuh atau ngejebol support trendline uptrend ini, kita bisa keluar dulu aja ketika dia ngejebol atau menembus support trendline uptrendnya. Berarti kalau seumpama di sini ditembus, berarti lower high selanjutnya gagal ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam ini. Dimana di sini kalau secara trennya sendiri, kalau dari MA50 dan MA200 ya, dia sudah memberikan indikasi rejection ya, atau bisa dibilang pembalikan arah dari uptrend ke downtrendnya atau ke fase downtrendnya kembali ya. Selanjutnya ada saham Cepin. Nah, untuk saham Cepin ini sendiri, untuk trennya sendiri saat ini emang masih terus bergerak downtrend ya, dimana kita lihat sendiri di sini kalau saya buat seperti ini ya, di sini adalah fase downtrendnya, dimana ini adalah resisten trend downtrendnya, dan kemudian kita lihat dari MA50 dan MA200-nya, MA50 berada di bawah MA200-nya, dan candle-candle juga saat ini masih berada kuat di bawah MA50-nya di sini. Nah, cuman kalau di sini saya hubungkan, di sini kalau saya buat seperti ini, dimana ini adalah support trend uptrendnya, di sini lower awalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang pertama, dan kemudian di sini lower high yang keduanya ya. Di sini ya, ketika dia membentuk lower high keduanya di sini, dan kemudian kemarin ketika di masa ex-date-nya kemarin di tanggal 3 Juni kemarin, dan kemudian dia ambrol ya, ambrol di sini, dan kemudian dia sudah terpantul lagi di area sini. Coba kalau kita lihat dari risk reward-nya, kalau yang belum punya, kita masuk di harga 5080 ya, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, dan resisten terdekat kita buat di resisten ini. Oke, berarti bisa dibilang risk rewardnya 1:1 ya, atau bisa dibilang malah lebih besaran atau lebih tebal dari apa istilahnya, dari resikonya, dimana batasan cut loss kita di harga 4780 dengan presentasi 5,91%, dan resisten kita terdekatnya adalah di harga 5360 dengan presentasi 5,51%. Bisa dibilang ini agak beresiko ya, jadi bisa dibilang ya walaupun masih di bawah 10%, tapi risk reward kita bisa dibilang hampir sama ya, jadi resikonya sekian dan take profit kita terdekatnya juga sekian.
Nah, jadi kalau untuk saran saya sendiri kalau mau masuk silahkan ya, silahkan, tapi kalau seumpama sudah profit ya udah mending langsung bungkus dulu aja. Jadi misal udah untuk 1 2%, 2%, 3%, kalau emang mau jual ya udah jual dulu aja daripada dia kembali ke area support ini atau kembali ke harga di mana kita beli dan ternyata parahnya lagi ternyata area supportnya ini ditembus karena dia masih bergerak downtrend ya. Jadi kalau saham yang bergerak downtrend kecenderungan dia untuk ngejebol area supportnya itu ada, terus ada ya. Di mana di sini kalau kita lihat ya, di sini juga sebelumnya adalah area support ya. Nah, di sini juga sebelumnya adalah area support, ketika menyentuh area support dan kemudian sampai ke area resisten dan kemudian dia di breakdown di sini. Di area sini di breakdown dan membentuk lower low yang baru ya. Oke, sini saya buat lower low-nya. Nah, dia di sini membentuk lower low yang baru di sini. Dan kemudian di sini mantul dan kemudian naik lagi dan kemudian di sini harusnya dia mantul dan ternyata dijebol lagi dan ternyata di sini dia membentuk, berarti di sini juga bisa dibilang lower low juga ya. Di sini kalau dari pola yang ini dia adalah lower low, tapi kalau yang ini dari pola yang dari kiri sana sebelumnya, dari bawah sebelumnya, ini adalah lower high dari support trendline uptrendnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kalau saham yang bergerak downtrend selagi dia belum berhasil atau belum berada di atas MA50-nya, dia bisa dibilang kecenderungan untuk mencari lower yang lebih rendah daripada lower sebelumnya atau membentuk lower low itu lebih kuat ya. Jadi untuk saham-saham downtrend seperti ini kita main cepat aja. Jadi kalau sudah cuan mending bungkus aja dulu. Tapi kalau seumpama mau menariknya lagi untuk saham masuk ke saham yang sedang downtrend seperti ini, kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrend ini ya, di harga berapa ini, harga 5.700-an ya. Kalau dia sudah berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini berarti dia sudah berada, pertama sudah berada di atas MA50-nya dan kedua dia sudah berada juga di atas MA200-nya, di mana di situ adalah sudah memberikan indikasi kepada kita bahwa dia akan bergerak reversal ya dari fase downtrend ke fase uptrendnya. Nah, kalau kita lihat sendiri saham Cepin ini dia masih ada kecenderungan akan kembali ke harga 3.980-an ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dan kemudian ketika dia di breakout dan kemudian dia retest di area sini ya. Nah, jadi di sini kalau seumpama saham Cepin ini nanti kalau seumpama dia ngejebol area sini juga, ngejebol harga 4.800, ada kecenderungan dia akan lanjut ke harga 3.980-an ini. Jadi kita terapkan aja apa istilahnya ya, trading plan yang ketat ya. Jadi kalau seumpama di sini sudah tembus ya udah mending kita keluar dulu aja ketika dia sudah menembus area 4.800 ini, mending kita keluar dulu aja daripada dia harus kembali ke harga ini dan kita minus kita bertambah sekitar 17%-an ya. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk yang belum punya mungkin kalau mau masuk juga silahkan kalau mau masuk, tapi kalau saran saya mending cari saham yang lain aja dulu ya. Kita cari saham yang lain dulu sampai kita tunggu saham Cepin ini lebih menarik ya, dimana dia sudah breakout atau berhasil nge-breakout area resisten trend downtrendnya. Kalau seumpama di sini juga dia belum terbentuk pola reversalnya, masih ada kecenderungan dia akan kembali ke harga 3.980-an ini ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Cepin ini mending kita amankan aja di sini ya, sama ya. Ketika dia ngejebol harga 4.800 mending kita keluar dulu aja ya, daripada dia harus atau daripada minus kita akan bertambah sekitar 16 atau 17% lagi di area sini. Iya kalau dia menyentuh area sini mantul. Tetapi kalau seumpama dia menyentuh area sini dan akhirnya ngejebol juga, berarti minus kita akan semakin banyak lagi ya. Dimana dia kalau seumpama ngejebol area sini, ini adalah kalau bisa kita lihat ini adalah area support terkuatnya. Ketika dia ini menjadi area resisten yang kemudian turun dan kemudian di breakout dan kemudian di sini retest ya, di sini retest untuk menjadi area support selanjutnya. Dan di sini dia naik cukup banyak ya, jadi naik sekitar 106%-an. Jadi kalau seumpama area sini tembus berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya mungkin di harga 2.630-an ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum punya silahkan masuk, tapi kita tetap dengan trading plan yang kuat ya. Jadi kalau seumpama jebol dari 4.800 keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih punya juga sama. Jadi kalau seumpama 4.800 ini ditembus, kita mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada kita akan menambah presentasi minus kita bertambah jadi 17%-an lagi ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin. Selanjutnya saham MPMX. Nah, MPMX ini sendiri kalau untuk saat ini belum tidak saya sarankan lagi ya untuk masuk ya, dimana dia sudah apa istilahnya,
dia sudah mengakhiri fase uptrendnya, di mana dia sudah memberikan dua kode di sini. Kode pertama adalah sudah ngejebol MA50-nya dan kode keduanya adalah sudah ngejebol MA200-nya. Berarti di sini dia sudah bisa dibilang sudah memulai fase downtrendnya kembali ya, sama seperti pola sebelumnya di sini. Nah, di sini malah tidak memberikan kode sama sekali ya, di mana di sini langsung ngegap ya. Langsung ngegap tanpa ada transaksi sama sekali ya, ini ya. Di sini tanggal 12 Juni dan kemudian tanggal 13 Juninya langsung di sini ya. Gap cukup dalam dan kemudian di sini tanggal 14 Juninya juga lanjut turun. Oh, kok sama tanggalnya? Sebentar. Ini kan terakhir tanggal 12 Juni dan tanggal ini tanggal 14 Juni dia sudah ngejebol MA 200-nya. Kalau di sini ketika dia ngejebol MA 200-nya di tanggal 13 Juni ya. Oke, berarti di bulan yang sama ini ya. Oke, jadi di sini di bulan yang sama ketika dia ngejebol MA50-nya di sini bisa dibilang di sini dia sudah ngejebol MA50-nya dan kemudian di sini di tanggal 14 Juni kemarin dia ngejebol MA200-nya dan kemudian dia lanjut bergerak turun sampai minus sekitar atau lanjut turun longsor sampai di harga 280-an. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini ketika dia ngejebol MA200-nya aja kita hitung ya. Dia minus sekitar 70%-an ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat saya akan buatkan aja dari pola sebelumnya, kita melihat atau kita menjadikan pertimbangan dari pola sebelumnya aja. Oke, jadi di sini kalau sama seperti pola sebelumnya, kalau dia nanti di sini kan sudah memberikan kode kalau dia akan turun, jadi ada kemungkinan di sini akan minus lagi sekitar 67% ya. Jadi sama seperti pola sebelumnya di sini ya. Oke, atau saya buatkan aja time frame lebih kecil lagi biar kelihatan. Oke, ternyata di sini sama ya. Jadi di sini ketika dia sampai ke resisten 1500 dan kemudian dia lanjut bergerak turun dan sini juga bisa dibilang dia sudah atau belum menyentuh harga 1500, baru menyentuh harga tertingginya adalah di harga 1430 ya, dan kemudian dia sudah kembali terbentuk pola rejection seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk saham MPMX ini sendiri untuk kalian yang masih punya ya mending ya, kalau saya sarankan sendiri ya mending keluar dulu aja daripada dia lanjut bergerak turun, walaupun nanti mungkin ada dia akan retest ya. Jadi mungkin ada kenaikan dan kemudian akan retest lagi di MA 200-nya mungkin atau di area sini dan kemudian akan kalau sumpama nggak berhasil ditembus dia akan kembali atau kembali lanjut turun lagi ya. Jadi untuk kalian yang belum punya mending kita pantau aja dulu saham MPMX ini ke depannya seperti apa, apakah dia valid akan membentuk pola downtrendnya ataukah dia akan kembali ke jalur uptrendnya lagi. Jadi untuk kalian yang belum punya kita pantau dulu aja, dan untuk kalian yang masih punya jadi kalau saran saya mending keluar dulu aja ya. Dimana kalau kita lihat di sini juga saya buatkan support di sini. Oke, mungkin di sini aja ya saya buatkan support sini ya. Nah, jadi di sini adalah batas toleransi kita. Jadi kalau seumpama harga 945 ini ditembus lagi, dimana itu adalah area support sebelumnya, di harga 945 ditembus lagi, ya udah mending kita keluar dulu aja. Berarti di sini dia semakin menguat ya, dimana MA50 sudah ditembus, MA200 sudah ditembus, dan kemudian support struktur ini juga ditembus ya di harga 945. Kita mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan tergerus lanjut seperti pola sebelumnya kembali ke harga 300-an ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MPMX ini. Jadi untuk yang belum punya kita mending skip dulu aja, cari saham yang lain aja yang masih trend uptrendnya masih terjaga ya. Dan untuk kalian yang masih punya mending kita perhatikan di harga 945 ini, kalau ditembus kita mending keluar dulu aja. Dimana dia sudah memberikan kode kepada kita. Kode pertama adalah sudah ngejebol MA50-nya dan kode keduanya sudah ngejebol MA200-nya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham PNBS. Nah, PNBS ini kebalikan dari saham MPMX tadi ya, di mana MPMX tadi dia memberikan kode di mana dia akan membentuk pola reversalnya dari uptrend ke downtrend, di mana MA50 ditembus dan kemudian MA200 dia ditembus ke bawah ya. Nah, tapi di sini adalah saham PNBS ini kebalikannya, di mana dia membentuk pola reversal juga, di mana dia menembus MA50-nya dan menembus ke atas MA200-nya. Jadi kebalikannya seperti itu. Kalau downtrend itu menembus dari atas ke bawah, tapi kalau reversal itu menembus dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Nah, di sini adalah fase downtrendnya, di mana dia menembus MA50-nya dan kemudian di sini juga menembus MA200-nya ya di sini. Dan kemudian dia turun cukup dalam ketika menembus MA200-nya, di sini dia minus sekitar
hampir 50%-an ya. Nah, di sini dia sudah terbentuk pola reversalnya, di mana dia sudah kebalikannya. Dia sudah menembus ke atas MA50 dan kemudian dia sekarang sudah menembus ke atas MA200-nya. Berarti di sini sudah terbentuk dua kode reversal ya. Kita tinggal tunggu aja terbentuknya pola golden cross ya. Di sini sebelumnya terbentuk pola dead cross, di mana MA50 memotong ke bawah MA200-nya. Tapi di sini kalau seumpama candle-candle tetap bertahan di atas MA200-nya, maka akan terbentuk pola golden cross ya di sini. Seperti ini, saya buatkan ini dan kemudian saya akan buatkan garis MA200-nya. Sini MA200-nya saya buat atau garis ini saya buat warna merah ya. Jadi nah di sini maka kalau dia konsisten, candle konsisten berada di atas MA200 seperti ini, maka akan terbentuk pola golden cross di sini ya, di mana MA50 akan memotong ke atas MA200-nya seperti ini. Maka di sini akan berarti valid ya untuk tren pembalikannya atau fase pembalikannya dari downtrend ke fase uptrendnya. Oke, di sini coba kita lihat aja nanti secara risk rewardnya apakah kita sudah masih bisa aman kalau kita masuk atau cicil masuk ya. Oke, di sini untuk kalian yang belum punya, misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 86 dan batasan cut off kita buat maksimal di MA10-nya sini, MA200-nya sini ya. Oke, kalau di MA200-nya adalah di harga 78, batasan cut off kita di harga 77 ya. Di sini kalau untuk target kita adalah di harga sebelumnya di harga 102, di mana 102 itu juga sama ya. Di sini adalah resisten ya. Ya, apa ini saya bungkus aja dulu dari sini. Saya ambilkan dari pola-pola sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada support, ini saya hapus dulu biar nggak bikin kacau. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, di sini ada support sebelumnya, di sini support dan kemudian supportnya di breakdown ya di sini. Kan kemudian menjadi retest menjadi area resistennya dan kemudian kemarin ketika dia menyentuh area sini, menyentuh harga 102 di candle yang ini di tanggal 13 Juni kemudian kembali reject lagi di sini ya. Oke, berarti untuk target kita kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 86 dengan batasan cut loss kita di harga 77 dengan presentasi cukup lebar di sini. Jadi sekitar 10,47% dan resisten kita di harga 102 untuk resisten terdekatnya dengan presentasi 18,60%. Nah, jadi saran saya untuk saham PNBS ini kita cicil masuk aja dulu, misal kita dana kita masukkan dulu aja sepertiga dulu atau seperempatnya dulu. Tujuannya apa? Kalau sumpah nanti dia kembali lagi ke area-area support ini, dimana sini kan cukup jauh ya, dimana persentase cut loss kita sudah lebih dari 10%. Jadi kalau sumpah nanti kalau nanti kita bisa nawar lebih murah lagi, misal kita dapat di harga-harga 81-an ini kan di harga 81 misalnya kan lebih menarik ya, dimana batasan cut loss kita akan semakin menyempit dan untuk target resisten target kita juga semakin melebar ya. Jadi seperti itu kalau bisa nawar. Tapi kalau sumpama nanti dia langsung ngegas separah-parahnya kita dapat di harga 86, ya kita masukkan aja sepertiga dulu. Tujuannya untuk apa? Kalau sumpama dia nanti bergerak turun, kita masih bisa effort down atau masih ada dana yang masih tersisa untuk kita beli lagi ketika dia menyentuh harga support terdekatnya. Tapi kalau sumpama nanti dia turunnya dan kemudian ngejebol MA200-nya, jangan kita tambahkan dana, tapi kita keluar dulu aja, dimana bisa dibilang pola reversalnya gagal ya atau batal ya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi tujuannya tadi yang pertama, tujuan keduanya apa? Jadi kalau seumpama kita masuk di harga 86 dan kemudian dia naik, kita masih ada dapat profit sekitar 18% dari modal yang kita masukkan sebelumnya atau sepertiga atau seperempatnya. Tapi kalau seumpama di harga 102 ini ditembus atau dia bertahan di atas harga 104 atau 105 misalnya, dimana batasan ini kan ada di harga 104 ya untuk resistennya, batas atasnya. Jadi kalau seumpama 104 ini di breakout, kita jangan jual dulu, kita malah tambahkan dana, dimana di sini berarti resistennya berhasil di breakout ya. Nah, jadi sini target selanjutnya kita adalah di harga 154 di resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, di sini ya. Ini adalah resisten sebelumnya dan kemudian di sini resisten selanjutnya dan mungkin selanjutnya adalah di harga 154, ini adalah resisten selanjutnya ya. Dengan presentasi 79, berapa ini? 79,07% ya. Oke, seperti itu untuk saham PNBS ini.
Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold terus saham ini ya. Jadi kalau seumpama dia masih berada di atas MA50-nya, maka akan terbentuk golden cross seperti ini. MA50 akan memotong ke atas MA200-nya dan apa istilahnya? Jadi di sini reversalnya bisa dibilang cukup valid ya, dimana kode pertamanya sudah ngejebol MA50-nya, kode keduanya sudah ngejebol MA200-nya, dan kode ketiganya sudah terbentuk pola golden cross ya. Oke, tapi kalau seumpama dia ngejebol MA200 nya kembali atau bergerak di bawah sini di harga ngejebol harga 78 atau menyentuh harga 77, mending keluar dulu aja. Kalau sudah profit, amankan profit yang masih kita punya. Kalau masih belum profit, yang mending ya mungkin bisa dibilang amankan aset yang masih kita punya, di mana dia mungkin akan bergerak sideways dulu di area sini, dan itu nggak tahu berapa lama ya dia akan bergerak sideways seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk saham PNBS ini. Jadi kalau mau masuk, silahkan cicil masuk aja sedikit-sedikit dulu. Kalau jangan masukkan semua dana kita, di mana di sini batasan cut loss kita cukup lebar ya. Tujuannya untuk apa? Kalau seumpama dia nanti bergerak turun, kita masih ada dana untuk menambahkan atau mengaverage down-nya. Tapi kalau semua jebol dari MA200-nya, mending keluar dulu aja, kita ambil kembali aset atau dana yang kita masukkan sebelumnya. Dan tujuan keduanya, kalau seumpama dia nanti bergerak naik, kita masih punya atau masih ada kesempatan dapat sekitar 18% dari dana yang sebelumnya kita masukkan, walau sedikit ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PNBS ini. Semoga aja dia benar-benar terbentuk reversal yang valid ya, dan kemudian dia berhasil nge-breakout sekalian resistance trendline downturn-nya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai, ada 6 saham ini sudah kita analisis bersama. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.